perusahaan dagang yang sudah kita kerjakan tadi di part 1. Kita masuk ke part 2 adalah bagaimana cara memasukkan daftar customer dan supplier. Nah, untuk memasukkan daftar customer dan supplier itu tentunya harus kita perhatikan dulu, cek kembali adalah Mayap sudah terisi, akunnya sudah masuk semua, link pajaknya sudah dibuat. Ini untuk GST-nya sudah terlink, GST collected sama paid, dan sudah di link account-kan semua. Di sini serta terminnya sudah dimasukkan. Nah, berikut adalah memasukkan daftar customer dan supplier. Kita masuk ke menu cart file, cart list. Kita ke daftar customer dulu, klik new. Nah, masukkan dulu nama customernya ini ya, Toko Telasi. Toko Telasi, card ID-nya adalah choose 1. Address-nya Jalan Irian Jaya, Blok G, Kota Poso. Ini kita next saja. Nomor teleponnya yang harus penting harus diisi. Kenapa penting? Suatu saat nanti kita menghubunginya, kita sudah punya kontak personnya. 0452 592 451. Kita new karena untuk masuk ke customer berikutnya yaitu Toko Bali Mas Cus 2. Alamat Jalan Hasanuddin nomor 4A, Toli. Ini kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah semua ya. 0453 672 194. New lagi untuk ke customer berikutnya, Toko Mahkota Cus 3, Jalan Kostrat 514, kotanya Luwuk, Kabupaten di Sulawesi Tengah ini. 0454 579 186. LN lagi, Toko Mahkota Cus 4. Sorry ya, kita sudah di Cus 4 sekarang. Toko Nusa Indah, Jalan Basuki Rahmat. City-nya Palu, nomor teleponnya 0451 676 1. Jika sudah, kita oke dan cek kembali. Nah, ini dia alfabetis, artinya dia terurut berdasarkan abjad. Jadi dia tidak choose 1 paling atas, choose 2 tidak, tapi berdasarkan nomornya, mana yang paling alfabetis lah A sampai Z-nya. Dan masuknya 4. Oke, kita cek ke supplier. Kita sekarang masuk ke supplier, input supplier, berarti kita kliknya supplier, baru di new, masukkan namanya UD Intel Pentium sub 1, ON UD Intel Celeron sub 2, ini kode suppliernya ya, UD Lainsa. UD Lainsa itu sub 3. Masukkan alamat, jadi supplier itu biasanya berada di luar kota. 431 386. Oke dulu. Ini untuk Celeron tadi, saking cepatnya belum dimasukkan alamatnya. Jalan Mameru. 0411 549865.
Ini juga PT Intel Pentium, tadi kelewatan alamatnya. Nah, jika supplier sudah, maka selesai untuk pengisian daftar customer. Berikut kita mengisi daftar item. Item itu artinya daftar persediaan. Masuknya di menu inventory, klik item list, klik new. Masukkan item yang pertama, kodenya K712. Nama sepeda jemboli. Ini ada linknya, kita centang semua link-linknya ini. Link pertama adalah sales. Link pertama cost of sales account. Berarti link pertama adalah cost of goods sold atau cost of sales inventory. Link kedua adalah sales. Ini jangan pernah tertukar. Di sini cost of sales, ini cost of sales. Ini sales, di sini sales. Ini adalah inventory. Merchandise inventory. Akun harga pokok, berarti sini pasangnya cost of sales. Akun pendapatan untuk pengadaan penjualan, berarti penjualan. Akun harta untuk penyediaan item persediaan, berarti merchandise inventory. Jika sudah, klik OK. Setelah muncul seperti ini, di cancel saja. Setelah kita OK tadi, dia akan minta spesifikasi pajak ketika kita menjual. Klik saja OK. Kita ganti di sini menjadi GST. Selling unitnya kosong pun tidak apa-apa ya, dikosongkan saja. Best selling price-nya itu kita lihat di harga persediaan, di saldo. Saldo untuk sepeda jemboli, best selling price-nya atau harga pokoknya adalah 474.000. Di sini measure artinya ukuran, yaitu unit. Kita OK lagi. Dia minta lagi spesifikasi pajak pada saat kita membeli. Oke, di sini ganti kode pajaknya GST. Ini harga cost, harga biaya kalau saat kita mau menjual harganya berapa. Kalau mau dikosongkan juga boleh dikosongkan, tidak masalah. Ini harga 474.000. Kodenya unit. Tadi yang di selling, di sini harga dasar jualnya. Harga jualnya itu kita bisa lihat nanti di transaksi. Hanya saja kan biasa penjualan berbeda-beda harganya. Makanya di sini harusnya dikosongkan saja. Kita OK. Cancel. Jadi ini ya, sepeda jemboli sudah. Sekarang kita new lagi untuk ke sepeda Mustang. Sepeda Mustang kodenya P2A. Sepeda Mustang. Tinggal dicentang. Karena sudah kita atur yang pertama, jadi untuk yang keduanya dia otomatis. Kita klik buying, GST. Buying details ada GST. Harganya 450.000. Sellingnya sudah GST. Best selling price kita kosongkan karena biasanya harga penjualannya itu terkadang perusahaan melakukan banyak perubahan. Kita OK saja, cancel. Jadi sudah selesai untuk masukkan transaksi item persediaan. Next. Ini kan sudah. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan saldo. Mulai dari saldo akun. Cara memasukkan saldo akun ada di setup, balance, account opening balance. Setup, balance, account opening balance. Ini adalah menu untuk masukkan saldo.
Nah, dalam pemasukan saldo di sini yang harus kita perhatikan adalah dicari mana yang disebut dengan akun kontra. Mana yang akun kontra dan mana akun nominal. Yang dimaksud dengan akun kontra dan akun nominal adalah pada saat kita melihat ada akun hartanya akan kelihatan dari nomor 1. Di depannya 1 harta. Yang kedua adalah hutang, yang ketiga adalah modal, keempat pendapatan, dan kelima adalah beban. Yang dimaksud kontra adalah apabila ada akun harta ini yang seharusnya harta itu bertambah di debit, tetapi justru dia malah adanya akun saldonya di kredit. Jadi saldonya tidak normal, makanya disebut dia kontra. Kalau dia berada di debit, berarti memang dia saldo normal. Tapi kalau dia ada di kredit, disebut saldo kontra. Jadi terlihat bahwa di akun harta ini, yang masuk ke akun kontranya adalah allowance, accumulation. Jadi 4 akun ini, allowance dan saldo akumulasi. Ini disebut akun kontra. Keempat akun ini disebut kontra karena dia adalah akun harta, tetapi saldonya berada di kredit, bukan debit. Itu ya. Kita lihat lagi di hutang. Di hutang sini, di akun hutang atau nomor 2, hutang normalnya berada di kredit. Ya, hutang yang normalnya berada di kredit, berarti ini saldo normal. Yang disebut kontra apabila ada di debit, seperti GST. Ini kontra ya. Jadi kita sudah menemukan akun kontra tadi. Di harta ada 4, di hutang ada 1. Modal, oke, memang modal bertambah di kredit. Jadi langkah pertama tadi sudah Ibu jelaskan bahwa untuk mengisi saldo di My Accounting, kita mengklasifikasi atau kita mencarikan dulu mana yang disebut akun kontra. Jadi ini sudah ya, kontra yang harusnya di debit jadi berada di kredit. Apa maksud dari kita harus mencari akun kontra? Karena akun kontra ini pada saat kita masukkan di Mayop, maka kita harus memberi tanda minus. Sedangkan yang akun yang sudah normal tidak perlu dikasih minus. Sekarang kita masukkan mulai dari cash in bank. Masukkan saldonya 37 tanpa titik ya. 37.500.000, enter, ketik cash 1 juta, lanjut lagi crown receivable 8690, allowance. Nah ini ya, allowance ini akun kontra. Karena dia akun kontra, pakai tanda minus dulu pertama, minus 500.000. Jadi yang di kontra, yang di minus hanyalah akun kontra. Sedangkan yang normal tidak perlu kita minus. Di sini sambil pada saat real time kita mengisi saldo, amount left be collected-nya ini akan berubah-ubah dan ini harus nol. Inilah yang disebut dengan historical opening balance. Jadi historical opening balance adalah akun penyeimbang yang menyeimbangkan antara debit dan kredit. Jadi dia harus nol. Apabila ada saldonya di sini 1, 2, 3, 100, 1000 saja di sini, berarti menandakan bahwa posisi debit dan kreditnya kita belum seimbang atau belum balance. Makanya kita masukkan dulu office supplies 45. Di sini masih ada saldo ya. Kenapa masih ada saldo? Karena kan kita belum selesai menyelesaikan transaksi. 45, merchandise 1902, 1792. Nah ini akumulasi dia masuk kontra, kasih minus 2.050.000. Building 176. 176 juta. Akumulasinya dia di kontra minus 7.250.000. Next lagi vehicle 62.800.000. Akumulasinya kontra jadi minus 4.100.000.
land 34 juta, elektronik kosong. Nah, account payable, jangan nanti kalian karena melihat berada di kontranya itu di kredit, account payable juga kamu kasih kredit, kasih kontrak, atau kamu kasih minus, jadi salah ya. Account payable ini adalah akun hutang, hutang bertambah di kredit. Jadi akun hutang yang berada di kredit itu disebut normal, jadi jangan diminuskan. Justru yang diminuskan adalah akun hutang yang berada di debit, jadi dia disebut kontra. Jadi yang ini account payable sama GST collected dia tidak diminuskan karena sudah normal. Yang diminuskan adalah yang kontra, yang GST paid. Account payable 9790, 4.900.000 collected, paid diminuskan 3.200.000. Ini ya, belum terlihat ini. 0, dia harus 0. Kita masuk ke equity lagi, atau bank loan. Oh ya, ada bank loan 114.500. Nah, terakhir adalah equity-nya Joko 226. Pada saat kita nanti sebentar enter di equity Joko, harusnya saldo di sini harus 0. Enter. Oke. Jadi sudah kelihatan 0 yang menandakan bahwa posisi debit dan kreditnya sudah seimbang. Kalau sudah selesai mengisi daftar akun ini, kita oke. Next. Masukkan daftar saldo hutang dan piutang. Untuk mengisi saldo customer dan supplier ini, tadi kan di card file untuk mengisi kartunya, mengisi kodenya, alamatnya, nomor teleponnya. Nah, untuk mengisi saldonya ini adalah di setup balance. Nah, saldonya ada di setup balance, ini untuk saldo akun, customer balance untuk piutang, dan supplier balance untuk hutang. Jadi karena ini mengisi saldo piutang, kita masuknya setup balance, customer balance. Satu-satu dulu, mulai dari customer 1, toko telasi. Cari toko telasi, double klik, muncul seperti ini. Ini masih kosong, belum ada riwayat transaksi apa-apa dengan toko telasi. Kita add sales. Sini kita add sales. Perlu kalian perhatikan, kenapa di sini ada minus 8.690. Nah, inilah yang disebut dengan link akun, yang mana kita sudah melinkkan akun di sini. Untuk akun sales ada account receivable. Nah, toko telasi, ketiga toko ini dia terlink dengan account receivable atau piutangnya kita. Di sini ada total 8690. Ini 8690 yang menandakan itulah total piutang account receivable kita. Sedangkan toko telasi ini dia masuk ke buku besar pembantu piutang. Jadi kita seperti mengisi buku besar pembantu piutangnya toko telasi. Add sell dulu untuk mengisi saldonya. Tab. Terminnya sudah otomatis ya, 2/10 N/30. Karena tadi di awal kita sudah di part 1, di part tadi ya, yang part tadi kita sudah mengisi terminnya 2/10 N/30. Di sini tinggal klik invoice, nomor invoice-nya kalau ada, faktur nomor P15, tanggal berapa. Untuk memunculkan kalender bisa tekan plus, tanda plus. Ini 20. Sedangkan di sini tanggalnya 27 November. 27/11/09. Memonya adalah saldo awal toko telasi. Nah, pajaknya sini total penjualannya 2 juta. Yang kita input di sini adalah total including tax, berarti total dengan pajak. Jadi jangan 2 jutanya tapi 2.200.000. Nanti di teksnya otomatis muncul 200.000 karena sudah terlink. Inilah fungsinya computerized. Kita record. Oke.
toko telasi sudah masuk. Ini sudah berkurang ya, piutangnya tinggal 6 juta. Artinya buku besar pembantu piutangnya di sini nanti harus 0 jika semuanya sudah terisi. Setelah telasi, kita next lagi ke Bali Mas. Bali Mas, kita add cell. Ini masih kosong, add cell. Sama seperti tadi, invoice-nya P16. Tanggalnya juga diganti menjadi 28. Di sini memonya saldo awal toko Bali Mas. Total including tax-nya adalah 3.410. Total plus pajak. Kita record. Oke. Nah, ini tinggal balance of due-nya tinggal 3.080. Berarti tinggal mahkota punya. Kita klik mahkota. Add sales lagi, tab, ganti invoice-nya P17 tanggal 25 November. Memo saldo awal toko mahkota. Next, total including tax-nya berarti 3.080.000. Jadi pajaknya otomatis menjadi 280.000. Setelah kita record, karena ini sudah terakhir, jika memang dia sudah clock antara buku besar, akun piutang dengan buku besar piutang, dia akan muncul congratulations. Artinya selamat bahwa antara akun reservable yang jumlahnya 8690 dengan buku besar pembantu piutang sudah terlink dan sudah pas, cocok jumlahnya. Oke. Nah, di sini sudah 0, artinya sudah seimbang antara buku besar dan akun itu sendiri. Kalau sudah kita close, berarti piutang sudah selesai ya. Kita masukkan lagi sekarang saldo hutang. Cara menginput saldo hutang sama seperti piutang tadi, tapi menunya berada di menu yang berbeda. Dia di setup balance, supplier balance. Cara menginputnya sama ya. Kita cari dulu UD Intel yang ini. UD Intel Pentium dulu. Add purchase, tab, nomor fakturnya K20, tanggal 28 November 2009. Sini tulis saldo awal hutang UD Intel Pentium. Jumlahnya 3850. Otomatis ini terlihat pajaknya 350, di sini pajak 350. Kita record. Next lagi yang kedua, Celeron, add purchase, B18. Tanggalnya diganti menjadi tanggal 27. Kita agak lebih cepat lagi ya, karena terakhir ini udah Lainsa. Kita add purchase, tab, nomor faktur 19, tanggal 26 November, saldo awal 3.300.000. Nah, ini sudah terakhir. Pas kita record harusnya muncul congratulations. Oke. Berarti sudah sama antara jumlah hutang dan jumlah kartu piutang. Di sini sudah out of balance-nya sudah 0. Setelah hutang kita masukkan lagi saldo untuk persediaan. Ya. Cara menginput saldo persediaan barang dagang di menu inventory. Di item list untuk membuat kartunya, saldonya di adjust. Beda tadi, kalau untuk akun dan hutang piutang saldonya berada di menu setup, balance, di account dengan customer supplier balance. Nah, tapi kalau persediaan, untuk memasukkan saldonya berada di adjust inventory. Kalau untuk kartunya di item, membuat kartu di item, dan untuk masukkan saldo di adjust inventory. Nah, masukkan di sini tanggalnya
pakai tanggal 30 November 2009. Dia tidak mau karena pada saat awal tadi conversionnya kita kasih Desember. Makanya di sini kita pakai awal Desember, 1 Desember 2009. Saldo awal persediaan barang dagang. Tab misalnya sepeda jemboli, kuantitinya 23 ya, sesuai dengan soal 23. Tab unit cost-nya 474.000. Nah, amount-nya langsung otomatis 10.900.000. Pada saat kita tab langsung otomatis muncul. Tab lagi, cari akun nomor 1, kita linkkan ke akun persediaan atau merchandise inventory. Lanjut lagi ke persediaan kedua, total saldonya 450.000. Tab, cari akun sini adalah merchandise inventory. Oke, kalau sudah kita record. Untuk melihat hasil yang sudah untuk persediaan ada di transaction journal, ganti tahunnya 31 Desember di menu inventory. Ini sudah tercatat 19.200.000. Oke, jadi sudah sama ya, 19.200.000. Kita close. Nah, untuk sampai sini maka selesailah pencatatan untuk sampai sini sudah selesai pencatatan untuk yang awal-awalnya. Langkah berikutnya adalah kita akan mencatat masuk ke transaksi jurnal. Untuk masuk transaksi jurnal bukan berada di soal ini. Sudah bisa kita close. Save. Transaksi jurnal berada di soal yang ini. Oke, alhamdulillah sudah sampai di sini. Langkah selanjutnya adalah memasukkan transaksi. Akan kita bahas di part 3. Untuk part 2 cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.